Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Selamat pagi Santi. Perkenalkan, nama saya Perawat Hafiz. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya masih sering agak merasa lemas dan sering ngantuk, tapi saya bercoba tetap untuk beraktivitas ringan kok di rumah. Baik Bu, terima kasih sudah berusaha aktif. Saya datang hari ini untuk memberikan penyuluhan terkait kondisi kesehatan Ibu, yaitu hipotiroid. Tujuannya agar Ibu lebih memahami penyakit ini dan bisa mengelola kesehatannya dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Kak, saya malah ingin tahu lebih banyak karena saya bingung soal penyakit saya ini. Baik Bu, jadi hipotiroid adalah kondisi ketika kelenjar tiroid atau kelenjar kecil yang berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher itu tidak memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, termasuk energi, suhu tubuh, detak jantung, bahkan suasana hati. Oh gitu, jadi ini sebabnya ya makanya saya sering merasa cepat lelah dan sering merasa kedinginan. Betul Bu, gejala yang sering muncul pada hipotiroid antara lain kelelahan, berat badan naik tanpa sebab yang jelas, sembelit, kulit kering, mudah kedinginan, rambut rontok, depresi ringan, dan bahkan gangguan menstruasi. Beberapa pasien juga mengalami pembesaran di leher yang biasa disebut gondokan. Saya juga pernah sih merasa agak lambat berpikir belakangan ini, apakah ada kaitannya juga? Iya Bu, betul. Penurunan fungsi kognitif atau brain fog memang sering dialami pasien hipotiroid karena hormon tiroid juga berpengaruh pada sistem saraf pusat. Apa penyebabnya Pak? Apa karena saya sering stres? Stres bisa memperburuk kondisi, tapi bukan penyebab langsung. Penyebab hipotiroid paling umum adalah penyakit autoimun Hashimoto, di mana sistem imun tubuh menyerang kelenjar tiroid. Bisa juga karena efek samping operasi tiroid, seperti terapi radioaktif atau kekurangan yodium. Walaupun di Indonesia kekurangan yodium sudah jarang karena garam beryodium. Kalau sudah saya tahu penyebabnya ini, apa ini bisa disembuhkan Pak? Hipotiroid tidak bisa disembuhkan sepenuhnya Bu, tapi dapat dikontrol dengan obat pengganti hormon, yaitu seperti levotiroxin, di mana obat ini bekerja seperti hormon tiroid alami. Jika diminum secara teratur dan sesuai dosis, Ibu bisa hidup normal. Berarti ini saya harus minum obatnya seumur hidup. Pada sebagian besar kasus Bu, itu iya Bu, tapi Ibu jangan khawatir. Dosis bisa disesuaikan dan pemantauan dilakukan rutin. Yang penting Ibu minum obat setiap hari, di pagi hari sebelum Ibu makan. Kenapa? Karena supaya penyerapan obatnya itu maksimal Bu. Jadi Ibu hindari minum obat bersamaan dengan susu, teh, atau suplemen kalsium ataupun zat besi karena bisa mengganggu penyerapannya. Oh baik Pak, berarti makanan saya ini juga harus dijaga ya? Iya Bu, Ibu sebaiknya bisa menghindari konsumsi berlebihan makanan goitrogenik mentah seperti kol, brokoli, bayam, lobak, dan kedelai karena bisa menghambat kerja tiroid. Konsumsi makanan tinggi yodium secukupnya Bu, seperti ikan laut, rumput laut, dan garam beryodium. Pastikan asupan gizi seimbang, tinggi serat untuk mencegah sembelit dan cukup air putih. Apa saya perlu untuk olahraga juga? Sangat dianjurkan Bu, karena olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membantu metabolisme tubuh, memperbaiki suasana hati, dan menjaga berat badan. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya Bu, lakukan bertahap sesuai kemampuan Ibu. Tapi kadang saya takut kalau efeknya itu bisa ke jantung atau organ yang lainnya. Ya Bu, kekhawatiran itu wajar ya Bu.
Jika tidak ditangani, hipotiroid memang bisa memengaruhi organ tubuh lain, seperti menyebabkan perlambatan detak jantung, pembengkakan, bahkan komplikasi serius seperti myxedema. Meskipun itu sangat jarang, dengan pengobatan dan kontrol rutin, risiko ini bisa dicegah, Bu. Kalau soal kontrolnya seberapa sering, Pak? Biasanya itu setiap 6 sampai 8 minggu sekali di awal pengobatan untuk mengecek kadar hormon, Bu. Setelah stabil, Ibu bisa kontrol setiap 6 bulan. Tapi kalau ada gejala memburuk, segera datang ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Terima kasih, Pak. Saya sudah semakin jauh lebih paham sekarang. Sama-sama, Bu Santi. Saya juga akan memberikan prosedur edukasi tentang hipotiroid, Bu, agar Ibu bisa baca di rumah. Bila Ibu atau keluarga punya pertanyaan, jangan ragu bertanya kepada kami, ya, Bu. Kami di sini selalu siap membantu Ibu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Saya permisi, ya, Bu. Baik.